Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Mathsmet. Oke teman-teman, kita masuk saja ke soal yang pertama. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 20. Dikurang 1, dikurang 3, dikurang 5, dikurang titik-titik sampai dikurang 19. Nah, kalau kita perhatikan, ini merupakan deret aritmetika. Kita bisa membagi ini menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang bilangan genapnya saja, kemudian bilangan ganjil yang negatif. Nah, jadi setelah itu, kita tahu bahwa rumus jumlah suku KN itu sama dengan N per 2 dikali dengan A tambah UN. Nah, untuk deret yang pertama, dari 2 sampai 20, A-nya kan sama dengan 2, kemudian UN-nya atau suku KN-nya sama dengan 20. Nah, yang ini bisa kita modifikasi bentuknya jadi seperti ini, negatifnya kita keluarkan, jadi yang di dalam kan tinggal 1 tambah 3, tambah 5, dan seterusnya, sampai ditambah 19. Nah, ini juga bisa kita gunakan rumus yang sama, dengan A sama dengan 1, dan UN-nya sama dengan 19. Kita tinggal cari berapa SN masing-masing deret ini. Yang pertama deret untuk yang bilangan genap, dan yang kedua adalah untuk yang bilangan ganjil yang negatif. Oke teman-teman, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus. Untuk yang pertama, A-nya adalah 2 dan UN-nya 20. Jadi sekarang, oh ya, N-nya sama dengan berapa? Coba kita hitung ya, dari 2 sampai ke 20 ini ada berapa bilangan? Yang genap saja, berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Jadi itu kalau yang genap saja ada 10. Nah, tentu saja untuk yang ganjil, N-nya juga ada 10. Hitung aja dari 1 sampai 19 itu ada 10 angka. Oke teman-teman, kita masuk ke jumlah suku ke N-nya. Jumlah sukunya. Jadi N-nya tadi 10 bagi 2, A-nya 2, ditambah suku KN-nya yaitu 20. 5 dikali dengan 22 sama dengan 110. Kemudian begitu juga untuk SN yang bilangan ganjilnya. Jadi N per 2 A ditambah UN itu sama dengan N-nya 10 bagi 2, A-nya 1 ditambah UN-nya 19, 5 dikali 20 sama dengan 100. Nah, yang tadi berarti untuk deret yang pertama yang genap itu kan tadi berjumlah 110. Kemudian kita kan sudah mengeluarkan negatifnya nih, berarti dikurang dengan untuk deret yang kedua yang bilangan ganjilnya saja itu sama dengan 100. Maka 110 dikurang 100 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah yang E. Jarak Kabupaten Pangkep ke Kabupaten Goa, nih Pangkep nih Goa, yaitu 70 km. Kemudian pada hari Sabtu, Kodri berangkat dari Goa pada pukul, ini Sabtu ya, dia berangkatnya pada pukul 6 dan tiba di Pangkep pada pukul 8.30. Kemudian, karena hari ini adalah hari Senin, nih Sabtu, nih Senin, maka Kadri berangkat lebih awal, yakni pada pukul 5.30, sampainya harus pada pukul 7.30, karena dia harus mengikuti upacara bendera. Maka, ia harus memacu kecepatannya berapa kilometer per jam lebih cepat daripada hari Sabtu. Nah, oke teman-teman, dari sini sudah diketahui S-nya sama dengan 70 km. Jadi walaupun hari Sabtu ataupun hari Senin, S-nya tetap sama ya, S1 sama dengan S2. Kemudian, T-nya juga sudah diketahui, kita misalkan T untuk yang hari Sabtu ini T1, dari 6.30 sampai 8.30, itu berapa jam teman-teman? 2,5 jam ya, 2,5 jam.
atau 2 jam 30 menit. Kalau untuk yang hari Senin, berangkatnya jam 5.30 dan nyampainya harus pukul 7.30, berarti ini 2 jam. Nah, dari sini kita bisa cari V masing-masingnya atau kecepatan dari masing-masing yang harus digunakan oleh Qadri untuk berangkat dengan waktu yang tertera di sini nih. Nah, untuk waktu T sama dengan 2,5 jam, berarti V-nya sama dengan V1 70 dibagi dengan 2,5. Sama dengan, bisa kita buat dalam bentuk seperti ini, 70, 2,5 itu kan sama dengan 5/2. Kalau kita buat dalam bentuk perkalian, dibalik 2/5 jadi 5/2 jadi 2/5. Nah, seperti ini. Kemudian 70 bagi 5, 14. 14 kali 2 sama dengan 28. Saya pindahkan ke sini ya. Jadi kecepatan yang pertama yaitu 28 km per jam. Kemudian untuk kecepatan kedua, V2, kita juga bisa cari 70 dibagi dengan jaraknya tadi adalah jaraknya 70, kemudian dibagi dengan waktunya 2 jam. Sama dengan 35. Maka ia harus memacu kecepatannya berapa kilometer lebih cepat daripada hari Sabtu? Yaitu V2 dikurang dengan V1. V2-nya tadi 35, V1-nya 28, sama dengan 7 km per jam. Nah, segini dia harus memacu kecepatannya lebih cepat daripada hari Sabtu. Maka jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, sebuah kompleks terdiri dari 3 buah rumah, yaitu rumah A, B, dan C. Rumah-rumah tersebut pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu selalu memesan makanan yang berbeda-beda, ya, untuk tiap hari-hari tersebut pada sebuah restoran. Setiap rumah selalu memesan menu yang berbeda, dan setiap menunya hanya boleh dipesan 1 kali oleh setiap rumah. Terdapat 4 buah menu pada restoran tersebut. Menunya ini, bakso, mie, sate, dan tongseng. Rumah A dan C tidak pernah memesan sate. A dan C tidak pernah memesan sate. Ketiga rumah tersebut suka dengan mie dan bakso. Suatu ketika rumah B memesan sate pada hari Sabtu dan tidak memesan tongseng pada hari setelahnya ataupun sebelumnya, kemudian rumah A memesan mie pada hari Minggu, apakah yang dipesan rumah A pada hari Jumat dan Sabtu? Nah, kalau kita lihat soalnya, ini pusing ya teman-teman karena panjang sekali. Tapi kita punya clue-nya di sini nih. Coba lihat ya, kalimat 2 terakhir. Rumah A memesan mie pada hari Minggu. Artinya, kalau sudah memesan mie 1 kali pada hari Minggu, maka rumah A tidak boleh memesan mie pada hari yang lain, yaitu pada hari Jumat dan Sabtu. Kemudian, di sini juga nih, A tidak pernah memesan sate. Berarti, A itu dalam pesanannya pada hari Jumat dan Sabtu tidak boleh ada sate. Jadi, yang tidak boleh itu adalah mie dan sate. Kita perhatikan optionnya. Yang pertama ada mie. Berarti ini sudah otomatis dieliminasi dari jawaban. Yang kedua juga ada mie. Yang ketiga juga. Yang keempat juga seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang E tentunya. Yang E tidak memesan mie dan juga tidak ada sate dalam pesanannya. Maka ini jawaban yang tepat, yaitu yang E. Andi memiliki 54 pulpen berwarna hitam dan 36 pulpen berwarna biru. Pulpen ini akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah yang sama. Berapa kotak yang diperlukan dan berapa jumlah pulpen berwarna hitam dalam setiap kotak tersebut? Nah, ingat ya teman-teman, ini bisa kita gunakan prinsip FPB untuk mencari berapa kotak yang diperlukan dan berapa pulpen warna hitam dalam setiap kotak tersebut. Masih ingat cara mencari FPB? FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, ini 54 kalau kita bagi dengan 2, ini pakai font faktor ya, saya buatkan 27,
Ini pelajaran waktu kita masih SD dulu. Atau bisa dibuat menjadi 2 pangkat 1 dikali dengan 3 pangkat 3. Ini FPB untuk 54. Kemudian 36 bisa kita buat dengan cara yang sama. 18 bagi 3, 6 bagi 3, 2. Jadi sama juga dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Nah, untuk menentukan FPB, seperti cara kita waktu SD dulu, berarti kita ambil yang bilangan pokoknya sama, kemudian pangkatnya yang paling kecil. Jadi ini dia nih. Untuk bilangan pokoknya 2, pangkat yang paling kecil ada pada ini. Ini dia ya, 2. Faktor dari 54 tadi. Kemudian, untuk bilangan pokok yang 3, pangkat yang paling kecilnya ada di sini nih, yaitu pangkat 2. Jadi FPB-nya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kotak yang diperlukan itu adalah sebanyak 18. Ini kotaknya. Kemudian bagaimana cara menentukan berapa jumlah pulpen yang berwarna hitam dalam setiap kotak? Tinggal dibagi saja. Tadi kan ada 54 pulpen berwarna hitam kan? Ini hitam nih. Jika kotaknya ada 18, maka jumlah pulpen yang berwarna hitam adalah tiap kotak sama dengan 54 dibagi dengan 18 sama dengan 3. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 18 kotak dan 3 pulpen berwarna hitam, yaitu yang C. Nah, jika yang ditanya adalah pulpen yang berwarna biru, tentunya yang ini 36 dibagi dengan 18. Tuh ya, jadi ada 2 pulpen berwarna biru pada setiap kotaknya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Untuk soal yang ini, kita perlu mengetahui mata angin terlebih dahulu. Ini barat, timur, utara, selatan, seperti itu ya. Seorang berjalan dari titik A ke timur sejauh 4 meter. Kita buatkan ilustrasinya, misalkan ini titik A, berjalan ke arah timur sejauh 4 meter. Ini 4. Lalu ke selatan sejauh 3 meter. Ke selatan ini 3 meter sampai ke titik B. Ini B-nya. Kemudian lalu ke timur sejauh 5 meter. Ke timur. Timur ke sini berarti ya, teman-teman. Ini 5 meter. Terus ke selatan sejauh 12 meter. Selatan sejauh 12 meter dan sampai ke titik C. Ini C-nya di sini. Terus ke selatan lagi sejauh 7 meter sampai ke titik D. Kita misalkan 7 meternya sepanjang ini, 12, ini 7. Pertanyaannya, berapakah panjang yang dilalui orang tersebut untuk mencapai titik A, B, C, D bila yang dilalui adalah jalur memotong. Jadi bukan jalur dari A ke sini, kemudian ke B, kemudian ke C. Bukan seperti itu. Tapi jalur memotong. Jadi kalau dia mengambil jalur memotong, itu terkait dengan konsep Pitagoras nih. Potong ke sini ke sini. Nah, gitu. Jadi untuk yang garis dari A ke B panjangnya, tentunya di sini segitiga siku-siku ya teman-teman. AB tentunya 4 kuadrat, 16 tambah 3 kuadrat, 9. Akar 25 sama dengan 5. Nah, gitu ya. Ingat ya konsep Pitagoras seperti ini. Nah, jadi kalau ini A, ini B, maka jika kita misalkan garis miringnya itu C, maka A kuadrat ditambah B kuadrat. Akar ya. Nah, itu konsep Pitagoras. Kemudian kalau untuk BC sama dengan 5 kuadrat, 25, ditambah 12 kuadrat, 144.
sama dengan akar 169 sama dengan 13. Nah, sekarang kita sudah peroleh AB-nya sama dengan 5, kemudian kita tambah dengan BC. Sama dengan 13 tadi ya, ditambah dengan ini D, CD. Jadi AB-nya 5, tambah BC-nya 13, tambah CD-nya 7. Sama dengan 25. Satuannya dalam meter. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, demikian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.